Lagi apa, Mbak? Lagi mencari-cari. Oh, mencari jawaban. Lagi mencari-cari siapa itu konsultan komedinya. Masuk komedi kayak gitu dibawa di ruang debat. Mau dibawa kemana arah komedi NKRI. Kita tuh harus tegak lurus terhadap pelucuan yang hakiki. Dogjak, dagjok, dogjak, dagjok. Dagjokmu gede. Pecat wae Mas kuwi konsultan komedi nih. Ora masuk. Nyari apaan, Pak? Yang jawabannya Samsung. Yang nyambung gak ketemu nih. Lagi nyari nih. Aduh, sobat massage. Loh, lagi cari apa Mas Boruto? Ini Mbak, saya lagi nyari jawabannya Pak Masfud. Tinggal dijawab aja, apa susahnya sih? Lah kan bisa langsung tanya ke orangnya Mas. Orangnya kan dari tadi di samping Mas. Saya bantu cari jawaban buat dia. Yang bener aja. Rugi dong. Lagian ya menurut saya secara akademis pertanyaan dia itu nggak enak gitu loh. Mending nggak usah dijawab, cuma recehan. Lah kok gitu Pak? Namanya juga debat. Apapun pertanyaannya ya harus dijawab Bapak. Males, pertanyaan kok cuma singkatan ataupun terminologi yang susah. Mau jebak saya dia, biar saya jadi bahan meme seperti Cak Iman. Sorry ya. Ya udah deh Mas Boruto, saya bantu cari ya pertanyaannya. Oh ini Mas, saya sudah dapat pertanyaannya. Mas Food MD, MD-nya itu apa? Hah? Lah, kenapa Mbak? Mbaknya sama Prof Masfud ini ngambek ya, saya kasih pertanyaannya susah. Pertanyaan receh ya tinggal dijawab aja. Pak, Mbak, lagi ngapain, Mbak? Saya lagi cari balasan dari cowok saya, sering ngilang soalnya. Rugi dong. Jadi dari debat cawapres malam ini bisa kita simpulin nih ya, orang baik itu akan kumpul sama orang-orang baik, orang-orang jahat akan kumpul sama orang-orang jahat. Nah itu ya, orang-orang yang nggak punya etik ya kumpulnya juga sama orang-orang yang nggak punya etik. Itu udah nggak bisa dirubah, buah nggak akan jatuh jauh dari pohonnya. Nah itu yang terjadi malam ini, kita bisa lihat ya. Jadi buat kamu semuanya, jangan sampai salah pilih. Kita nggak mau punya pemimpin yang tidak punya etika. Inilah ya resiko kalau berdebat sama bocil ya. Makanya kenapa ya Panding Pader negara kita ini sudah memutuskan di dalam peraturan bahwa calon presiden dan wakil presiden itu harus di atas 40 tahun. Karena ya begini, takut resiko-resiko seperti ini terjadi ya, kelakuan yang tidak dewasa, tidak beretika ya, banyak drama. asam sulfat ya. Ini resikonya. Makanya ya, kalau udah melanggar konstitusi ya, menerobos aturan, ya begini jadinya resikonya. Jangan sampai nih ya, wakil presiden seperti ini yang bakalan jadi pemimpin di negara ini. Jangan sampai ya, jangan pilih. Dari sini kita punya satu garis besar kesimpulan bahwa Gibran ini memang songong menurut saya. Dia terbiasa melanggar etik aturan debat, termasuk juga melanggar etik konstitusi MK. Nah ini, anak ini betul-betul kalau dibiarkan berkuasa, dia akan seterusnya merasa menjadi anaknya Jokowi, bukan menjadi Gibran Rakabuming Raka. Nah ini yang akan menjadi gambaran kepada kita, mengapa kita harus melawan Gibran dan Prabowo. Terima kasih. Luar biasa. Ada yang nyindir Pak Tom Lembong. Bapak kau aja, bapak kau itu kalau pidato dia yang nulisin. Kalau di luar negeri nggak bisa jawab, nggak pandai bahasa Inggris kan, letak-letak bahasa Inggrisnya. Pak Tom Lembong yang ladenin. Kau anak esok paten kali kau. Kau gerung lagu. Saya lagi nyari jawabannya Prof Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga tuh.
Saya lagi nyari jawabannya Prof Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Poin-poin yang kita duga dari awal bahwa Gibran akan tetap memainkan teater. Oke, bagus betul itu. Tetapi orang udah bosan sebenarnya dengan teatrikal. Orang 2 kali ya nggak perlulah kan dianggap bahwa hari ini atau yang terakhir, yang kedua ini orang mau lihat bagaimana sebetulnya pengetahuan Gibran terhadap substansi itu. Jadi ini debat tentang paradigma sebetulnya kan. Ini bukan soal Gibrannya, ini soal Prabowo yang akan membawa republik ini kan. Kan Gibran tuh wakil presiden doang tuh. Jadi sebetulnya atau seharusnya Gibran membackup Pak Prabowo dengan kemampuan paradigmatik gitu. Semua hal yang menyangkut lingkungan itu bukan soal ngapalin istilah dan problem itu. Segala macam hal yang kita udah tahu sebetulnya kan. Dan hal yang paling penting adalah kemampuan untuk menunjukkan kepemimpinan konsep. Nah, Gibran mengetahui hal yang memang didiktekan pada dia beberapa jam sebelum acara, itu gampang aja kan. Tapi terlihat bahwa paradigmanya dia tidak paham itu. Bertanya soal lingkungan dengan istilah yang teknis, itu masalah lingkungan di dunia hari ini. Itu semuanya urusan orang fisika, orang teknik lingkungan segala macam. Yang bisa diterangkan secara panjang lebar, bahkan dengan rumus-rumus yang kalau dibuat sebagai bahan untuk bertanding argumentasi, ya Gibran pasti keteter. Jadi betul, Pak Mahfud benar, dia menerangkan sesuatu yang paradigmatik, tetapi Gibran tetap tadi hal yang teknikal. Yang teknik apa? Tunggu aja dirjanya terangin nanti kalau Pak Mahfud jadi wakil presiden kan. Bahkan untuk hal-hal yang fundamental itu Cak Imin lebih paham sebetulnya. Jadi Cak Imin juga bagus betul memperlihatkan bahwa pengetahuan kebijakan publik itu bukan soal-soal teknis, bahkan rumus kimia itu nggak ada urusan dengan itu. Dan itu sebetulnya yang kita perlukan tuh. Nah, kita udah belajar berkali-kali supaya debat itu debat tentang policy itu, kebijakan. Tetapi lebih dari itu debat tentang paradigma tuh. Memasukkan lingkungan itu dalam konsep apa? Dalam konsep keadilan, dalam konsep pertumbuhan, atau dalam konsep pemerataan. Kan yang mesti dibicarakan itu konsep pemerataannya tuh. Soal distribusi tanah misalnya, bukan soal ya itu sertifikat udah dibagi, bukan itu soalnya. Kan ini pengetahuan dasar seorang pemimpin. Jadi saya kira Saudara Gibran menang di dalam gimmick, tetapi gimmick yang konyol. Nah, waktu yang dipersoalkan orang kan gimana cara Gibran itu melayani seorang Mahfud MD yang sebetulnya jauh lebih senior, dan itu ada bagaimanapun dia masih menterinya Jokowi kan, diolok-olok dengan cara mencari jawaban yang bentuk atau gerak tubuhnya Gibran tuh. Dan mungkin orang bilang ya memang jawabannya hilang, dan Gibran berusaha menumbuhkan jawaban di gorong-gorong yang dihuni oleh seseorang selama 9 tahun dan nggak keluar-keluar dari gorong-gorong. Bayangkan misalnya kalau kalimat itu datang dari Cak Imin atau datang dari Pak Mahfud, kan mudah sekali kan membantah itu, membatalkan gimmick semacam itu. Yang penting adalah bercanda itu bukan bercanda tubuh, bercanda slapstick namanya, itu dangkal. Bercanda itu bercanda di dalam logika, dalam abstraksi, itu namanya bercanda politis gitu. Kalau bercanda tubuh itu ya itu komedian namanya kan, bukan politician.